Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Hosen dari kelas A31 PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit memaparkan tentang hukum fikih kontemporer mengenai hukum khutbah Jumat di masa pandemi untuk melengkapi tugas UAS mata kuliah fikih semester 5 kelas A31 PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Langsung saja, pendahuluan. Latar belakang pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun lalu membawa perubahan besar dalam praktek ibadah umat Islam, termasuk tantangan terkait pelaksanaan sholat Jumat. Tujuan untuk memahami hukum fikih terkait khutbah Jumat di masa pandemi. Pentingnya sholat Jumat. Di dalam Al-Quran dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dari dalil Al-Quran tersebut menyiratkan bahwasanya sholat Jumat itu adalah sesuatu yang wajib, ibadah wajib. Keutamaan sholat Jumat sebagai salah satu kewajiban utama bagi laki-laki muslim. Tantangan di masa pandemi, karena di masa pandemi banyak sekali peraturan-peraturan dari pemerintah. Ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan sholat Jumat di masa pandemi. Di antaranya yang pertama, pembatasan kerumunan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi pemerintah membuat aturan, di antaranya yang disebut social distancing, jadi membatasi kerumunan. Larangan sholat berjamaah di masjid di beberapa wilayah itu juga merupakan tantangan dalam pelaksanaan sholat Jumat di masa pandemi, karena di beberapa wilayah menerapkan lockdown masjid-masjid dilarang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tantangan yang ketiga, kekhawatiran terkait kesehatan jamaah, termasuk dari personal jamaah juga banyak yang merasa khawatir kalau bertemu dengan orang lain, dikhawatirkan meningkatkan penyebaran virus COVID-19 tersebut. Hukum khutbah Jumat online. Pendapat ulama, sebagian ulama membolehkan khutbah Jumat dalam kondisi sebagian ulama membolehkan khutbah online dalam kondisi darurat. Jadi karena dalam keadaan darurat, ada beberapa ulama yang memperbolehkan pelaksanaan khutbah secara online. Namun ada yang tetap mensyaratkan kehadiran fisik jamaah. Tapi tetap ada ikhtilaf di antara para ulama, sehingga sebagian ulama masih tetap mewajibkan, mensyaratkan kehadiran fisik jamaah untuk terlaksananya sholat Jumat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengutamakan kemaslahatan dan mencegah bahaya, atau dikenal Darul Mafasid. Solusi fikih kontemporer. Ada 3 solusinya. Yang pertama, penggantian dengan sholat zuhur. Jika tidak memungkinkan sholat Jumat, dianjurkan sholat zuhur di rumah. Jadi sholat Jumat yang asalnya wajib karena kondisi darurat, diperbolehkan untuk melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat di rumah. Solusi yang kedua, pembatasan jamaah.
membatasi jumlah jamaah dengan penerapan protokol kesehatan. Yang awalnya softnya rapat bisa diberi jarak antar jamaah, diberi jarak 1 meter misalnya. Itu untuk mengurangi resiko penyebaran virus COVID-19. Sedangkan solusi yang ketiga, khotbah singkat. Khotbahnya tidak terlalu lama, yang penting rukun-rukun khotbahnya sudah terpenuhi. Jadi cukup menggunakan khotbah yang singkat saja. Hikmah dan refleksi. Yang pertama, pandemi mengajarkan pentingnya fleksibilitas dalam beragama. Jadi dalam menetapi agama itu fleksibel. Ketika ada sesuatu yang di situ memberatkan, ada solusi agar tetap sama-sama bisa berjalan dengan baik. Tetap mematuhi peraturan pemerintah, tapi dalam menetapi kewajiban beragamanya juga tetap terlaksana. Kemudian yang kedua, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin selalu memberikan solusi atas kondisi darurat. Karena dalam beragama itu tidak ada paksaan, tidak ada paksaan yang harus seperti ini, tidak. Tapi ketika ada sesuatu yang darurat, ada solusinya. Kesimpulan, ada 2 kesimpulan yang bisa disimpulkan dari materi ini. Yang pertama, hukum fikih khutbah Jumat di masa pandemi berfokus pada kemaslahatan. Yang kedua, penerapan protokol kesehatan menjadi bagian dari menjaga agama dan nyawa. Pesan akhir, tetap menjaga kewajiban ibadah tetapi juga memprioritaskan keselamatan. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak terdapat kesalahan, banyak terdapat kekurangan dalam saya memaparkan materi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.